Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz Marjana. Pertanyaan berkaitan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah memang akikah ini terus dibahas setiap tahun. Mesti biasanya sesudah kurban akan dibahas akikah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau dari brosur sudah cukup, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Saya bekerja di PT atau pabrik 8 jam kerja. Kemudian ada penambahan jam kerja, yaitu SPL atau surat perintah lembur. Yang saya tanyakan, jam lembur saya nambah 1,5 jam. Kemudian pekerjaan tersebut saya selesaikan dalam 1 jam, dan sisa 1/2 jam, yang 1/2 jam ini saya gunakan buat sholat. Apakah dalam Islam hal tersebut diperbolehkan? Karena sholat di waktu lembur. Catatan, dan lembur dimulai jam 18.30 sampai jam 20. Saya gunakan buat sholat isya, Ustaz. Sholat isyanya nanti kalau sudah selesai jam lembur, ya, karena saudara sudah berjanji, sudah bersepakat menerima ketentuan jam lembur 1,5 jam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 itu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, ayat yang ada di tengah, Allah tegaskan wa aufu bil ahdi, penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau memang tadi sudah sepakat, sudah janji untuk lembur 1,5 jam, maka tunaikan jam lembur 1,5 jam. Kalau sudah selesai 1,5 jam, baru kemudian panjenengan dirikan sholat isya. Karena tadi sudah berjanji menerima pekerjaan lembur selama 1,5 jam. Kalau memang 1 jam pekerjaan itu bisa diselesaikan, maka sampaikan pada pimpinan di tempat panjenengan kerja. Ini bagaimana kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 1 jam, kemudian yang 1/2 jam saya gunakan untuk sholat isya secara berjamaah. Nah, itu disampaikan. Kalau nanti dijawab, oh boleh, silahkan, ya berarti boleh. Namun kalau tidak tersampaikan, dengan tidak minta izin, kemudian minta izin tidak diperkenankan, ya sudah, ikuti akad itu selama 1,5 jam. Dirikan sholat isya sesudah itu. Karena nanti janji yang sudah kita buat, apapun janjinya, selama itu tidak menyalahi aturan syariat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji. Kalau kamu mengaku hamba Allah yang beriman, penuhilah janji yang telah kamu buat. Kenapa Allah perintahkan kita untuk memenuhi janji? Karena sesungguhnya innal ahda kana mas'ula. Janji itu pasti akan mas'ula, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga jangan dikira kita mudah berjanji, mudah mengkhianati, itu tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, kalau orang berjanji suka mengkhianati, itu sifat siapa? Sifat orang
Munafik idza wa'ada akhlafa. Suka berjanji namun juga suka mengkhianati. Karena sering berkhianat terhadap janji, maka lesannya ini mudah sekali mengeluarkan janji. Mengucapkan janji itu mudah sekali lesannya. Padahal hatinya punya niat nanti tidak akan melakukan apa yang menjadi janji yang keluar dari lesan. Banyak di antara kita yang berjanji, namun ternyata banyak pula yang menyelesaikan, mengkhianati janjinya. Ini besok jadi panitia korban ya, siap. Itu janji sudah. Ternyata tidak datang. Tidak datangnya bukan karena sebab yang dibenarkan oleh syariat, karena rasa malas, karena ternyata pergi dengan keluarga ke tempat wisata, padahal sebelumnya sudah berjanji besok jadi panitia korbannya, siap. Itu sudah janji, ternyata tidak datang tanpa pemberitahuan, sehingga mengkhianati janji. Jangan dikira janji yang kita ucapkan, janji yang kita ikrarkan itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semuanya, wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap dari lisan kita, sungguh akan ada malaikat raqib, malaikat atid yang senantiasa mencatat. Sehingga satu kata saja yang keluar dari lisan kita itu ada pencatatnya. Dan nanti sampai di hadapan Allah semuanya dibuka blek. Oh, dulu kamu pernah berjanji ini tapi kamu khianat. Dulu kamu pernah berjanji mau piket di majelis tapi kamu khianat, tidak datang tanpa udzur yang dibenarkan. Dulu kamu berjanji ya mau tugas sabilillah ke majelisan tapi kamu khianat. Itu semua tertulis, tercatat. Dan janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati dengan janji yang sudah kita ikrarkan. Termasuk panjenengan ini, kalau sudah menerima akad lembur 1,5 jam, tunaikan dengan maksimal. Kalau 1 jam selesai, yang 1/2 jam mau digunakan untuk sholat, mohon izin, sehingga komunikasikan yang baik. Ada lagi? Berikutnya. Ya.